Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada hadirat Tuhan melalui saat teduh kita. Kita bersaat teduh mulai. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Injil nomor 716 ayat 1. Pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Injil nomor 180 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena
kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan ada yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami. Juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami dan juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Injil nomor 428 ayat 3.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian bunyinya. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Injil nomor 403 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Injil nomor 487 ayat yang kedua.
Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas segala penyertaan, atas segala perlindungan, bahkan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua, teristimewa di jemaat-Mu di HKBP Mempawah ini. Engkau telah menjaga, melindungi dan berkati kami selama 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk jemaat yang sampai saat ini masih terus berpengharapan kepada-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan selama 1 minggu ini. Kini dengan segala kerendahan hati kami bersujud di kaki-Mu ya Tuhan, memohon akan pengampunan segala dosa kesalahan kami. Hapuskanlah semuanya itu ya Bapa. Lupakanlah segala pelanggaran kami. Kasihani kami Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami di hari Minggu ini ya Bapa, di hari-Mu yang kudus ini, di mana Engkau mengatakan kami harus bersukacita, bersorak-sorai untuk memuji-muji Engkau karena kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menyatakan syukur kami. Engkau memampukan kami untuk terus memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan Engkau, walaupun terasa berat beban kami saat ini. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang telah menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh hari ini berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan yang Maha Tahu, Engkau mengetahui apa yang menjadi permasalahan, pergumulan bagi kami semua jemaat-Mu di HKBP Mempawah, bahkan bukan jemaat HKBP Mempawah, seluruh umat Tuhan, bukan hanya di Mempawah, di Indonesia, bahkan di dunia. Kami saat ini diliputi oleh ketakutan, kami diliputi oleh kecemasan ya Bapak, akibat dari COVID-19 yang menyerang bumi yang Kau ciptakan ini. Tuhan yang Maha Kuasa, kami percaya Engkau masih bertahta di kerajaan-Mu Tuhan. Sampai saat ini dan sampai selamanya Engkau masih memegang kendali ya Bapa. Dan kami tahu apapun yang terjadi di muka bumi ini, di dalam keluarga kami, di dalam jemaat-Mu ya Tuhan, semua adalah atas seizin Tuhan. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu apa maksud Tuhan di dalam semuanya ini. Satu yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu peduli akan kami, bahwa Engkau selalu ada beserta kami, bahwa Engkau telah mendengarkan segala doa-doa kami dan telah mengampuni dosa kami, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, semua masalah ini, pergumulan ini, bencana bahkan wabah ini akan Engkau halau pada waktu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami mohon, teguhkanlah pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami
di balik ini. Kami percaya sesuai dengan Minggu Misericordias Domini hari ini, Tuhan akan memberikan waktu yang indah bagi kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami mampu bersorak-sorai, bersukacita, memuji-muji nama-Mu, karena berkat kasih-Mu melalui Roh Kudus dan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, Engkau yang memampukan kami. Kami percaya dengan air mata di mata kami saat ini Tuhan, akibat kerinduan kami yang begitu besar akan hadirat-Mu Tuhan. Rindu kami untuk bersatu bersekutu di rumah yang kudus ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami percaya waktu itu tidak akan lama-lama. Tuhan kami yang Maha Baik, segeralah bertindak Tuhan. Usirlah COVID-19 ini dari tengah-tengah kami, bahkan dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu seperti semula. Demikian juga kami semua boleh melakukan pekerjaan aktivitas kami yang telah Engkau percayakan kepada masing-masing sesuai dengan seharusnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi, menaungi seluruh keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat kami di Mokoh ini. Biarlah semua keluarga boleh tetap memuji membesarkan nama Tuhan di rumah kami masing-masing, sampai pada waktunya kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama. Engkau memberkati setiap keluarga di dalam segala pergumulan, di dalam segala harapan. Tuhan, Engkau menguatkan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah di pembaringan. Tuhan, lawatlah mereka Tuhan. Kuatkan mereka, sembuhkan, pulihkan bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka juga boleh bersukacita untuk terus membesarkan nama-Mu saja. Bagi kami yang tidak berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu, cucu kami ya Tuhan, ada yang tidak berkumpul dengan suami, tidak berkumpul dengan istri. Oleh karena situasi ini, kami mohon Tuhan juga memberkati, menguatkan pengharapan, dan menguatkan, meneguhkan iman bahwa suatu saat yang indah kami boleh kembali bersatu, bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing, lebih lagi bersekutu di rumah yang kudus ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para pembantunya, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai yang terendah. Kami berdoa bagi polisi, kami berdoa bagi TNI dan semua jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat dan semangat kepada mereka semuanya, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik dan terus percaya bahwa Indonesia yang maju akan segera tercapai. Dalam menanti COVID-19 ini berakhir, biarlah kami semua disatukan, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling meneguhkan melalui sarana media yang kami punyai saat ini. Kami berdoa bagi para medis, bahkan semua yang bekerja di garda terakhir di rumah sakit ya Bapak. Biarlah Tuhan juga menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Biar mereka juga boleh tenang ketika mereka meninggalkan keluarga dan di rumahnya mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan bagi para hamba-Mu yang melayani di seluruh dunia ini. Teristimewa bagi kami HKBP ya Bapak, yang ada di Mempawah, di Singkawang, bahkan seluruh dunia juga. Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan,
Engkau berikan hikmat kepada mereka dan seluruh keluarga hamba-hamba-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh dengan tenang, dengan hikmat dan dapat Tuhan, boleh tetap melayani semua umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak lagi akan kami mintakan kepadamu, tetapi sebelum kami memintanya, Tuhan telah mengetahuinya. Dan kami percaya dengan kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan jawaban bagi kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi Amang Pendeta kami, Amang Pendeta SR Banjarnegara SDH Bapa, yang selalu melayani kami dengan setia. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Engkau urapi dia Tuhan, pakai dia dengan secara luar biasa, sehingga firman-Mu yang akan sampaikannya benar-benar boleh menguatkan kami, memberikan kami semangat, pengharapan yang semakin teguh ya Bapa. Dan hamba-Mu Engkau berkati segala harapannya, segala cita-citanya, keluarganya, orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengingat dosa-dosa kami, hapuskanlah itu ya Bapa, sehingga layak kami untuk menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Ini yang kami inginkan daripada-Mu, tetapi semuanya kami serahkan hanya kepada kehendak-Mu saja ya Tuhan, karena kami tahu rancangan dan rencana-Mu adalah yang indah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Injil nomor 206 ayat 3 sampai dengan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Misericordias Domini yang tertulis dari kitab Roma pasal 3 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?
banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu dan enak dan menang jika dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita manusia sangat mudah untuk mengatakan sebuah janji. Tetapi pada waktu memuluskan, mewujudkan janji itu, terkadang banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan membuat banyak orang menjadi kecewa karena tak kunjung kita menepati janji kita. Janji seringkali berujung pada kekecewaan. Itu sebabnya pepatah mengatakan bahwa janji itu adalah utang. Oleh sebab itu, maka janji itu harus kita bayar. Bagaimana bila Tuhan yang berjanji bagi kita? Apakah Tuhan yang sudah berjanji mampu untuk tidak menepati janjinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidaklah seperti manusia. Sekali Allah berjanji, maka selama-lamanya Dia akan menggenapinya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Demikian diungkapkan oleh Mazmur pasal 12 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahkan jemaat-jemaat yang ada di Roma, agar mereka tetap tabah, tetap kuat di dalam menghadapi sebuah tantangan ataupun pencobaan. Dengan pencobaan yang kita alami, maka sesungguhnya pencobaan itu akan memampukan kita, menguji iman kita sampai di mana kita kuat untuk menghadapinya. Perlu kita ketahui bahwa di saat pencobaan itu datang, bukan berarti Tuhan membiarkan kita larut di dalam pencobaan.
menepati janji untuk menyelamatkan, bahkan untuk membebaskan, untuk menyembuhkan kita. Justru Tuhan hari ini sedang hadir berada di tengah-tengah kita. Justru Tuhan hari ini di dalam kemurahannya menunjukkan kepada kita janji kesetiaannya agar kita beroleh yang namanya keselamatan. Namun keangkuhan kita membutakan mata hati kita sehingga kita selalu berkata, di mana Tuhan ketika ada pergumulan, persoalan, penderitaan di dalam hidup kita. Itulah yang sering kita katakan, adilkah Tuhan? Di mana keadilan Tuhan ketika terjadi wabah, ketika terjadi penderitaan menimpa orang-orang percaya? Di sini iman orang percaya diuji dalam menghadapi situasi. Apakah kita masih menganggap, melihat bahwa Tuhan ada dalam kesetiaannya, dalam janjinya akan menyembuhkan kita, akan membebaskan kita, atau sebaliknya kita mengatakan Tuhan itu ingkar janji atas keselamatannya yang ditawarkan, diberikan kepada kita. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka yang sering sekali menyombongkan dirinya, yang mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, yang selalu menyampingkan, menghina orang-orang di luar Yahudi, menganggap mereka sebagai kafir, dan menganggap bahwa mereka yang benar ketika mereka menjalankan hukum Taurat dan Sunat. Meskipun mereka menganggap bahwa mereka itu jauh daripada yang dimiliki imannya daripada bangsa-bangsa lain. Mereka menganggap bahwa orang-orang di luar daripada mereka tidaklah memiliki kelebihan seperti mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa keadilan Tuhan itu nyata kepada setiap orang percaya kepada Dia. Paulus tidak menampik bahwa bangsa Yahudi adalah umat pilihan Tuhan yang dengan taat setia menjalankan hukum dan ketentuan Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika hanya orang Yahudi menganggap dirinya adalah yang paling benar, yang tidak berdosa, maka kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, Allah tidak menaruh kasih kepada dia, kepada mereka. Tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi dengan kesetiaan ketaatannya melakukan seluruh ketentuan hukum Taurat, bahkan Sunat, dan apabila mereka jatuh ke dalam dosa, bukan berarti bahwa Tuhan dalam kasih setianya Dia tidak akan menepati janjinya untuk memberkati orang-orang yang selalu datang kepadanya. Inilah yang mau dipaparkan kepada kita. Inilah yang mau diungkapkan firman Tuhan kepada kita, bahwa Allah itu Allah yang setia. Sifat Allah itu adalah Allah yang terus-menerus menegaskan bahwa dirinya ada di tengah-tengah umatnya, meskipun umatnya berdosa. Meskipun umatnya meninggalkan Dia, Allah tetap di dalam kemurahannya senantiasa memberkati kita.
dengar dari pengalaman orang-orang Israel ketika mereka hendak mau memasuki tanah Kanaan. Yosua diutus bersama dengan 12 para pengintai untuk mengintai bagaimana situasi di tanah Kanaan. Banyak dari mereka tidak percaya lagi bahwa mereka tidak akan sampai ke tanah Kanaan oleh karena perkataan yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin mereka bisa sampai ke sana karena ada tentangan, ada mara bahaya, ada pergumulan yang harus mereka lewati. Mereka meragukan kasih setia Allah yang akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Dan orang-orang Yahudi dalam perikop ini juga kita perdengarkan di mana mereka juga yang tadinya taat dan setia akan hukum dan ketentuan Taurat, tapi justru mereka juga bahkan ada yang ragu seandainya mereka jatuh dalam dosa, apakah mereka masih menjadi umat Allah? Apakah janji kesetiaan Allah, kemurahan Allah masih tetap diberikan kepada bangsa Yahudi? Tidak, saudara-saudara. Allah itu adalah Allah yang adil dalam kemurahannya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Allah menepati janjinya. Dan janji Allah selalu ditepati. Kalau dalam zaman perjanjian lama, Allah membuat dengan pelangi sebagai tanda kesetiaan perjanjiannya. Meskipun Allah itu marah melihat tingkah laku kita, tetapi kemurahan kesetiaannya tidak akan menghentikan kasihnya kepada umat percaya. Yakinkan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, Allah telah menciptakan dunia, manusia dan semesta ini. Kemurahannya tetap ada bagi kita. Jadi jangan andalkan hati pikiran kita, tepati ajaran kita, tetapi utang kita. Apakah janji dan utang kita? Yakni supaya kita terus setia di dalam iman kita, agar bumi penuh dengan kemurahan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini demi kemuliaan nama Tuhan, lakukanlah pada saat ini, supaya dunia ini merasakan bahwa Allah dalam kemurahannya senantiasa dicurahkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih sabda firman-Mu Tuhan pada minggu ini yang telah memberikan bagi kami kemurahan Tuhan, sehingga kami dikuatkan dalam melewati masa-masa kesulitan pada saat ini. Tuntun kami Tuhan, kuatkan iman kami, sembuhkan dunia ini dari segala mara penderitaan yang terjadi pada saat ini. Yakinkan kami Tuhan akan janji dan kasih setia-Mu. Terimalah doa kami, permohonan kami, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oh
yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.